Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-50. Selamat mendengarkan. Theo menelepon Diana, tetapi dia tahu bahwa Diana telah memblokirnya. Dia menghapus nomor Diana. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Setidaknya kau harus mengucapkan selamat tinggal untukku. Dan aku sekarang hanya sendirian di dunia ini. Gumam Theo dalam keadaan penuh dengan penyesalan. 3 bulan kemudian, Theo meninggalkan kediamannya karena semua yang ada di sana mengingatkannya pada Diana. Dia tertawa, dia menangis. Semua kenangan manis dan sedih selalu terngiang di pikiran Theo. Dia mulai menghukum dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental. Dia tinggal di rumah yang lebih besar tetapi sendirian. Bahkan tidak ada pengurus rumah tangga yang membantunya. Theo memasak saat dia bisa, tetapi dia bukan juru masak yang baik. Dia hidup dari makanan restoran dan makanan cepat saji. Kesehatannya mulai memburuk. Dia mulai menyibukkan dirinya, tapi saat dia pulang, dia merasa sendirian. Theo masih menjadi bos dan pemimpin geng. Dia mengurus bisnisnya, tetapi tidak ada yang mengurusnya. Dia bahkan telah merelakan kakaknya Rio untuk pergi selamanya. Pada hari Diana meninggalkannya, Theo pergi ke rumah sakit untuk menemui Rio dan membebaskannya untuk selamanya. Karena itulah yang diinginkan Rio. Dia menginginkan kedamaian dan dia telah mendapatkannya. Theo tidak pernah menemukan kedamaian. Dia berlatih selama berjam-jam sampai ototnya bengkak hanya untuk melukai dirinya sendiri. Dia tidak pernah mencoba menemukan Diana. Dia ingin Diana yang mendatanginya, tetapi semua itu tidaklah mungkin. Nina mencoba menemukan Diana, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Dia menemukan bahwa rumah Paman Indra telah dijual. Dia bahkan tidak belajar di universitas lagi. Dia menghilang begitu saja tanpa jejak. Amira menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia bukan teman yang baik bagi Diana karena terlibat dengan mantan pacarnya. Dia juga memutuskan kontak dengan Nina, Rose, dan Adrian. Dia masih belajar di universitas yang dulu, tetapi dia menjadi jauh. Adrian akhirnya menjadi sadar. Dia mulai berbicara dengan seorang terapis untuk melupakan Diana dan fokus pada hidupnya. Dia ingin melepaskan Diana dan ingin dia bahagia. Dia fokus pada pekerjaan dan bertemu dengan Nina dan Rose dari waktu ke waktu. Dia menjadi Adrian yang lucu dan ceria lagi. Dia ingin Amira juga bebas dari rasa bersalah. Dia menghabiskan waktunya untuk menghibur Amira, tetapi dia tidak menunjukkan minat padanya. Rose mulai berkencan dengan Mike. Mereka adalah pasangan hidup dan mati. Mereka sering bertengkar karena Diana. Rose ingin Mike dan Theo menemukan Diana, tetapi Mike tidak dapat berbuat apa-apa karena Theo tidak ingin membicarakan Diana. Theo pergi menjemput Mike dari rumahnya karena mereka akan pergi bersama. Mobil Theo berhenti di rumahnya. Dia melihat Mike berdebat dengan Rose. Theo sekarang membenci semua orang. Dia hampir tidak bergaul dengan siapapun, kecuali dengan orang-orang yang berkepentingan dalam bisnis dan gengnya.
Ia tetap memiliki sopirnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya. Theo memutar kaca jendela mobil. "Mike, apa menurutmu? Aku masih punya banyak waktu?" tanya Theo. Rose melihat Theo dan datang kepadanya dengan antusias. Mike mencoba menghentikannya. "Theo, kenapa kau tidak menemukan Diana? Apakah kau tidak merindukannya? Bawa dia kembali. Mike, kau juga harus mengatakan padanya," kata Rose kesal. "Rose, jangan paksa dia," kata Mike. "Mike, kendalikan wanitamu. Aku akan melakukan apa yang kuinginkan. Aku tidak bisa mengembalikan seseorang yang tidak mau kembali," kata Theo. "Bagaimana jika dia ingin kembali tetapi ingin melihat apakah ada yang menginginkannya kembali?" kata Rose. Mike dan Theo pergi dengan mobil mereka. "Maaf bos, Rose terlalu banyak bicara," kata Mike. "Memang, apa yang dia katakan? Dia hanya mengatakan omong kosong. Kenapa beberapa hari ini kau selalu bersamanya?" tanya Theo. "Aku menyukainya bos. Kami memang sering bertengkar, tapi itu tidak apa-apa, karena itu hal biasa dalam sebuah hubungan," kata Mike. Theo menghela nafas. Dia cemburu karena melihat Mike bahagia dalam suatu hubungan dan dia sendirian. Sepertinya Theo sedang merindukan Diana. Suara nyaring terdengar. "Apa yang terjadi?" kata Theo terkejut. "Pak, saya pikir ban mobil kita bocor. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera memperbaikinya," kata sopir Theo. Mike dan Theo keluar dari mobil. "Hari ini panas sekali, ini membuatku berkeringat," kata Theo. "Bos, mari kita tunggu di kafe itu," kata Mike yang melihat sebuah kafe kecil dan biasa. "Apa kau tidak tahu? Aku tidak suka makan di tempat yang tidak higienis," kata Theo. "Bos, kudengari ini cukup populer. Aku merasakan aroma kopi yang manis di bibirku," kata Mike dan menyeret Theo ke kafe itu. Kafe itu bernama The Royal Cafe. "Namanya kedengarannya seperti kafe mewah," kata Mike. "Menurutku, kedengarannya seperti murahan," kata Theo mencemooh. Theo dan Mike masuk. Kafe itu terlihat cukup sibuk. Mike memesan karamel mochaccino. Sementara itu Theo memesan kopi hitam untuknya. "Kopi hitam, rasanya pahit, sangat cocok sepertimu," kata Mike bercanda. Tiba-tiba ponsel Mike berdering. Karena kafe itu terlalu ramai, dia pergi keluar untuk menerima panggilan itu. Theo bisa melihat para pelayan datang dan pergi dari dapur. Ada beberapa pertengkaran yang terjadi antara pelayan dan majikan. Theo tidak suka terlibat dalam bisnis orang lain, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengetahuinya. Majikan kafe itu meneriaki pelayan karena melanggar sesuatu. Pelayan itu tampak sangat penakut dan ketakutan. Saat majikan mengangkat tangannya untuk memukul gadis itu, tangan pelayan lain menghentikannya. Theo tidak bisa melihat gadis itu, dia hanya bisa melihat punggungnya. "Pak, bagaimana Anda bisa memukul seorang karyawan? Apakah Anda tidak tahu itu perbuatan ilegal? Dia bahkan masih di bawah umur. Anda akan menghadapi hukuman berat karena ini menyangkut penganiayaan di tempat kerja," kata pelayan wanita itu. Majikan kafe itu akhirnya tutup mulut, tak berkata apapun dan pergi. Pelayan datang dengan membawa pesanan Theo. Theo sedang menunggu di mejanya. Theo terkejut ketika melihat pelayan itu adalah Diana. Setelah sekian lama tak bertemu, mata Diana menjadi lebih besar saat melihat Theo. "Kau?" kata Diana terkejut dan membuat pergelangan kakinya goyah. Nampan berisi cangkir kopi itu pun terjatuh. Beberapa kopi tumpah mengotori pakaian Theo dan beberapa di pakaian Diana. Diana kalah seimbang, tetapi dia berhasil berdiri tegak dengan susah payah. "Aku tidak tahu. Aku akan melihatmu di sini seperti ini. Kau telah merusak pakaianku," kata Theo. "Saya tidak bermaksud menyakiti Anda, Tuan. Maafkan saya," kata Diana berpura-pura menjadi orang asing.
Theo sangat marah, sedih, dan bingung. "Di mana pengelola kafe ini?" teriak Theo. "Tolong jangan panggil dia, Tuan," pinta Diana. Dia terlihat sangat sedih. Theo bingung karena dia terlihat sangat ketakutan. Manajer datang dengan cepat dan melihat kekacauan yang dibuat Diana. Theo hanya terdiam dan melihat apa yang dilakukan manajer kafe pada Diana. "Hei nak, aku mentolerirmu karena kau bagus dalam pekerjaanmu. Tapi kau membuat pelanggan kami tidak senang dan merusak suasananya," kata manajer itu dan mendorong Diana sehingga dia jatuh kehilangan keseimbangan. "Cepat, bersihkan kekacauan ini," perintah manajer itu. Diana menatap Theo seperti sebelumnya. Diana terluka karena Theo. Manajer itu menamparnya di depan Theo dan mendorongnya ke depan Theo. Akan seperti apa Theo dan Diana sekarang? Apa yang terjadi dalam kehidupan Diana selama 3 bulan ini? Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.